Welcome in, social channel. Hope you like this video. Don't forget to subscribe. Teori fungsionalisme struktural, Talcott Parsons dan Robert Kamoten. Tokoh sosiologi yang terkenal dengan teori fungsionalisme struktural adalah Talcott Parsons. Selain Parsons, Robert Kamoten juga salah satu murid Parsons yang dikenal mengembangkan teori fungsionalisme struktural. Gagasan Merton diawali dengan kritiknya terhadap teori oleh Parsons. Gagasan fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Tindakan sosial kesukarelaan membahas gagasan Parsons tentang bahwa individu dapat menentukan pilihan dalam bertindak, namun pilihan tersebut diatur oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. B. Strategi fungsionalisme struktural menggunakan analisis skema agil. C. Hierarki kontrol kultural yang membahas mengenai sistem sosial yang dihubungkan dengan budaya, pola kepribadian, dan organisme perilaku sebagai sebuah sistem dengan analisis yang berbeda. Gagasan fungsionalisme struktural Robert Kamoten. Teori taraf menengah middle range theory. B. Model struktural fungsional Merton, disfungsi, fungsi latent dan fungsi manifest, kultur, struktur, dan anemi, perilaku menyimpang, teori adaptasi. Pada awal karirnya, tujuan Parsons adalah untuk mengembangkan teori tindakan sosial kesukarelaan. The Voluntaristic Theory of Social Action, penjelasan Parsons mengenai The Voluntaristic Theory of Social Action dapat dilihat dalam bagan berikut. Pada akhir 1940 dan awal 1950, penekanan dalam karya Parsons bergeser dari teori tindakan sosial kesukarelaan, The Voluntaristic Theory of Social Action, menjadi analisis fungsional sistem sosial. Menjelang tahun 1960, Parsons menerbitkan buku dengan judul The Social System dan menjadikannya tokoh dominan dalam sosiologi Amerika. Buku tersebut pula yang menjadi tonggak awal perkembangan teori fungsionalisme struktural. Secara definisi, fungsionalisme struktural adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, di mana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Menurut Parsons, agar sebuah sistem mampu bertahan, maka harus memiliki 4 fungsi, yaitu adaptation A, goal attainment G, integration E, dan latency lebar atau pemeliharaan pola. 4 fungsi tersebut dikenal dengan skema agil. Sistem yang melakukan fungsi penyesuaian diri dan mengubah lingkungan eksternal, atau dalam hal ini disebut sebagai adaptasi, Retzer dan Goodman, 2011. Contoh organisme perilaku ini adalah bagaimana masyarakat melakukan penyesuaian diri ketika menghadapi pandemi COVID-19. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, Retzer dan Goodman, 2011. Sistem sosial menjalankan fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya, Retzer dan Goodman, 2011. Contoh sistem sosial adalah terjalinnya koordinasi dan kerjasama antar pihak seperti lembaga pemerintah. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat nilai dan norma yang menjadi dasar dan motivasi mereka bertindak, Retzer dan Goodman, 2011. Contoh dari pemeliharaan pola ini adalah tersosialisasikannya pengetahuan mengenai COVID-19 agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai COVID-19 dan bagaimana memutus mata rantai penyebarannya. Fungsionalisme struktural Robert Kamoten, middle range theory, teori taraf menengah, perbedaan mendasar fungsionalisme struktural Parsons dan Merton terletak pada istilah Merton tentang pengembangan teori taraf menengah, middle range theory. Model struktural fungsional Merton. Menurut Merton, analisis struktural fungsional harus memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Merton juga memperkenalkan gagasan tentang disfungsi.
Hal ini merupakan kritik mendasar Merton pada fungsionalis struktural sebelumnya.